Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Tanggapi ya videonya si Rasman si botak, katanya saya diancam Pak. Saat ditanya diancam sama siapa, sama netizen. Ancam bagaimana maksudnya? Oh, ada yang bilang Rasman ini udah mati, katanya kemaluannya dijahit ya. Terus Rasman baru main TikTok, kamu mengaku diri kamu intelektual itu harus punya isi otak. Intelektual bicara sesuai data, itu orang disebut intelektual. Kalau kamu bicara membacot tanpa data, bukan intelektual, kamu sampah ya. Disebut orang intelektual karena bicara sesuai pendataan ya, karena dia bicara sesuai dengan ilmunya. Nah, kalau kamu keluar dari konteks ya, setiap apa yang kamu bicarakan karena nafsu kamu lebih tinggi daripada akal kamu ya, itu aja kamu mengaku diri kamu intelektual ya. Kalau semua intelektual di Indonesia sama otaknya seperti kamu, hukum ini bisa rusak di negara ini ya. Rasman ya, sebenarnya saya mengikuti Rasman ya, tapi dia tidak mau menerima pertemanan saya ya. Tidak apa-apa ya, wajar kamu dicaci maki sama orang ya, karena kamu jual mulut di sini. Kamu bicara tentang hukum tidak sesuai datanya ya, kebanyakan kamu mencaci maki ya. Kamu ingin membunuh karakter orang lain. Ini saya tujukan kepada Napegi ya, kalau kamu menghadapi Rasman jangan pernah gugup. Dia mengencangkan suaranya untuk menutupi kebodohannya ya. Rasman tidak menguasai ilmu kepengacaraannya. Jadi kalau kamu menghadapi Rasman jangan pernah gentar. Praktisi hukum Rasman Nasution tak cuma kritik soal tato di tubuh Peggy Setiawan. Kini kuasa hukumnya Tony RM juga ikut disentil oleh advokat kondang ini. Kemudian setelah bebas, Peggy Setiawan ikut menjadi sasaran empuk Rasman untuk dikritik. Terlebih, Peggy Setiawan diketahui memiliki tato pada lengannya. Jumlahnya ternyata cukup banyak. Akan tetapi, diakui Peggy Setiawan beberapanya telah dihapus. Usai bebas dari tuduhan tersangka dalam kasus Vina Cirebon, Peggy akhirnya menjelaskan arti tato yang ada di tangannya. Peggy membantah kalau tato itu merupakan lambang dari salah satu geng motor, melainkan terinspirasi dari salah seorang pemain bola favoritnya, yaitu Wilfried Zaha. Peggy Setiawan menuturkan ada lebih dari 8 tato bintang di lengan kanannya itu. Rasman menilai orang yang bertato adalah orang yang kurang baik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Wilfried Zaha benar pakai tato di leher. Wah, ini kalau udah bahas tato itu bertanda orang tidak baik. Dan kalau ada orang bertato dijadikan untuk modal tersangka, kalau gitu tangkapin aja orang-orang yang bertato-tato termasuk Hercules. Salam waras aja tak. Jadi gitu tak ya. Kalau orang bertato itu bertanda tidak baik dan modal untuk Anda menjadikan ciptaan untuk jadikan tersangka, tangkap itu Hercules. Dia juga punya tato. Dari 2016 pemain bolanya belum, yang namanya itu suka-suka orang kalau mau bertato atau tidak itu. Nah sekarang gini deh, ribet amat kamu. Kamu mau mencari daftar DPO pelaku atau mau memunculkan Rudiana, atau mau dongkrak penyidik ulang 2016 lalu, apa mau cari yang namanya seni tato? Nah gini deh ya, mendingan lu urus lato-lato sama yang link bokep itu aja ya, Rasman ya. Di sisi lain,
Rasman dikecam netizen karena mempermasalahkan tato di tubuh Peggy Setiawan. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, sudah lama menyoal bahwa tidak ada kaitan kasus Vina Cirebon 2016 dengan tatonya. Bahkan, tidak ada saksi di BAP yang menyebut bahwa pelaku di kasus Vina bertato. Tapi anehnya masalah tato ini pun kembali diungkit Rasman Nasution. Konten kreator atau salah seorang netizen menilai tuduhan Rasman ini bikin muak masyarakat. Rasman ini mempermasalahkan tato Peggy Setiawan, mempertanyakan inspirasinya dari mana, bikinnya tahun berapa, ujar warganet tersebut. Banyak warganet yang memakai tato, misalnya Nikita Mirzani, Boy William tatoan, Peggy Cianjur tatoan, Egy Ripra tatoan, kata warganet lagi. Menurut warganet tersebut, yang harus ditanyakan itu semestinya Ibtu Rudiana, si Aep, dan saksi Dede. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atep Gasti, orang Garut, sebagai rakyat biasa. Melihat dan mendengar Pak Hakim Eman Sulaiman di layar TV dan juga lihat dan dengar di media sosial, kelihatannya sangat jujur dan adil. Itu yang diperlukan oleh Indonesia. Indonesia itu perlu para hakim-hakim yang jujur, para penegak-penegak hukum yang jujur, dan juga para pejabat pemerintah yang jujur. Karena membawa negara yang begitu besar dan luas, dan juga membawa lautan jutaan rakyat. Andai kata para pemimpinnya tidak jujur, maka imbasnya kepada negara, imbasnya kepada rakyat. Oleh karena itu, kejujuran adalah nomor satu. Jabatan tinggi, harta banyak, tapi tidak jujur, tetap akan hina. Jadi rakyat merasa segan. Pemimpin yang berkarisma itu pemimpin yang jujur. Sekalipun pangkat jenderal, kalau tidak jujur, akan hina pandangan rakyat. Terima kasih bahwa Indonesia memerlukan para pemimpin yang jujur, para hakim yang jujur, para penegak hukum yang jujur, dan pejabat pemerintah yang jujur, karena membawa negara yang begitu luas dan lebar, dan juga membawa lautan jutaan rakyat. Terima kasih. Terakhir, pasca Peggy Setiawan bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, ternyata polemik dalam kasus tersebut belum usai. Kini, Hakim Eman Sulaiman yang bebaskan Peggy Setiawan dari sangkaan tersebut dikaitkan dengan Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman dituding memiliki hubungan keluarga dengan Ibtu Rudiana. Entah dari mana juntrungannya, Eman disebut sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki. Bahkan kabar ini menjadi heboh sampai ditanggapi puluhan netizen di akun TikTok Eman Sulaiman. Soal tuduhan tersebut, Hakim Eman Sulaiman pun buka suara. Dia menjawab pertanyaan soal hubungan keluarga dengan Ibtu Rudiana. Hakim Eman Sulaiman tegas mengatakan bahwa dirinya bukan keluarga Ibtu Rudiana. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.